Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Halo sahabat Karomah, kajian online di rumah. Hari ini kita sama-sama membahas seputar spirit perjuangan Islam di bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yuzilluhuma fi zilli yauma la zilla illa zilluhu wa syaba nasya'a fi ibadatillah. Sab'atun, ada 7 golongan, yuzilluhumullahu, yang akan Allah berikan perlindungan, fi zillihi, dalam naungannya, yauma la zilla, yang dimana pada hari itu tidak ada perlindungan, illa zilluhu, kecuali perlindungannya. Yaitu siapa? Wasyaba, dan seorang pemuda, nasya'a, yang tidak pernah lupa, fi ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pahami bersama bahwasannya setiap zaman itu pasti ada seorang pemuda atau sekelompok pemuda yang dapat memajukan Islam, yang dapat berjihad di jalan Allah dengan sempurna. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ada kisah Muhammad Al-Fatih atau disebut juga dengan Sultan Mahmud II, yang mana beliau dapat menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Pada usia 21 tahun, beliau bisa menaklukkan sebuah negara, sebuah kota yang mana saat itu dilindungi oleh bangsa Bizantium, yang mana saat itu Konstantinopel adalah sebuah negara yang sangat makmur, tapi tujuannya bukan hanya untuk memperluas kekuasaan dari Bani Utsmani. Tujuan dari Sultan Mahmud II atau Muhammad Al-Fatih ini menaklukkan Konstantinopel hanya untuk melaksanakan apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwasannya akan ada seorang raja, akan ada seorang panglima perang membawa pasukannya yang adil, yang bijaksana, yang beribadah kepada Allah 24/7 kalau istilahnya. Dan pasukan itulah yang akan membebaskan Konstantinopel, dan pasukan itulah yang akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Inilah yang menjadikan semangat bagi Sultan Mahmud II ini agar senantiasa berjihad di jalan Allah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pemuda jangan hanya berlena-lena. Jangan sampai usia 21 tahun kita hanya berjalan sia-sia, atau bahkan di penghujung usia kita masih saja tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi, ini adalah bulan suci Ramadan, bulan di mana penuh dengan keberkahan, di mana pahala diberikan berlipat-lipat ganda, bahkan membaca Al-Quran saja bukan hanya dihitung 1 ayat, bahkan 1 surat, tapi dihitungnya 1 huruf per 1 huruf. Oleh karena itu, dengan cerita Sultan Muhammad Al-Fatih yang bisa menaklukkan Konstantinopel ini bisa menjadi ibrah bagi kita semua. Kemudian cerita yang kedua, yaitu pemuda yang bisa memanfaatkan atau bahkan bertekad mempunyai iman yang sangat kuat. Yang sebagaimana sering kita baca ya, karena ada beberapa pendapat surat Al-Kahfi ini mesti dibaca setiap hari Jumat, yaitu kaum Ashabul Kahfi, di mana kaum Ashabul Kahfi ini yaitu sebuah sekumpulan pemuda yang mana mereka tidak mau keluar dari keimanannya. Mereka tidak mau mentaati raja yang sangat zolim, yang mana raja tersebut memerintahkan mereka untuk tidak beriman lagi kepada Tuhannya. Siapa Tuhannya? Ya tentu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka menolak dan mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah memberikan pertolongan tersebut sebagaimana yang sudah tadi saya sampaikan dalam sebuah hadis, wasyaba nasya'a fi ibadatillah. Orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah ketika di hari akhir, yaitu seorang pemuda yang tidak akan pernah lupa akan beribadah kepada Allah. Di dunia saja Ashabul Kahfi ini dilindungi oleh Allah, apalagi nanti ketika di yaumul akhir nanti. Jadi jangan sampai kita tidak mempercayai apa yang sudah Rasulullah SAW sabdakan, apa yang sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, dan lain sebagainya. Semoga kita senantiasa menjadi pemuda atau bahkan sahabat karomah yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang sebagaimana kita ketahui bersama, sahabat Ali bin Abi Thalib ini sudah masuk Islam dari sejak dini. Di saat ayahnya belum masuk Islam atau bahkan tidak sama sekali masuk Islam, tapi Ali ini memberanikan diri untuk masuk Islam dan meninggalkan semua kekuasaannya, semua hartanya untuk berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW hendak pergi untuk Isra Miraj, Ali ini bersedia untuk membantu Rasulullah agar bisa dijadikan alibi atau manipulasi agar Ali menggantikan posisi tidur Rasulullah dan biar aku saja yang dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Dan tentunya ini merupakan keberanian yang sangat besar dan tidak akan mungkin dapat kita ciptakan kalau misalkan tidak dibentuk dari sejak dini. Oleh karena itu, sebagaimana Sultan Murad II sampaikan, ayah dari Muhammad Al-Fatih sampaikan, bahwasannya pembentukan karakter ini jangan dibuat di usia remaja atau bahkan di usia yang sudah tua. Tapi pembentukan karakter muslim yang mempunyai keimanan yang kuat ini harus dibentuk sejak kecil. Sejak mereka belum balik, harus mengenalkan bagaimana kita diciptakan, bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana cara beribadah dengan baik dan benar. Yang mana Sultan Muhammad Al-Fatih ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, bahkan sholat rawatib juga tidak pernah ditinggalkan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang mengerti akan agama atau bahkan sedang belajar agama, hendaklah kita sama-sama untuk dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.